Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita tidak bicara tentang materi yang baru, tetapi di pertemuan ini saya akan membahas soal-soal yang terdapat di modul 3, yaitu yang terkait tentang vektor dan operasi vektor. Soal-soal tersebut masih juga saya ambil dari referensi yang sama dengan materi yang saya buat, yaitu dari buku Engineering Mekanik Statik karangan Nibeler edisi 12 tahun 2010. Ada 4 soal yang seperti yang tersaji pada modul kita, yaitu yang pertama seperti yang Anda lihat di kolom sebelah kiri, Anda diminta untuk menentukan besarnya resultan gaya dan arah dari resultan gaya tersebut jika diukur berlawanan jarum jam dari sumbu X positif. Ya, jadi ini sumbu X positifnya. Kemudian soal yang kedua, Anda diminta menghitung besarnya resultan gaya dan arahnya theta begitu jika diukur berlawanan jarum jam dari sumbu X positif, gitu ya. Di soal yang kedua ini terdapat 3 buah gaya. Kalau di soal yang pertama terdapat 2 buah gaya. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, nah kita bicaranya sudah 3 dimensi, gitu ya, berbeda dengan 2 soal sebelumnya. Kita diminta menentukan besarnya resultan gaya dalam bentuk vektor kartesian. Sedangkan yang keempat, juga masih soal yang keempat, bicaranya tetap 3 dimensi. Diketahui pada soal tersebut adalah resultan gayanya sudah diketahui, yaitu minus 300i ini plus 650J ditambah 250K Newton. Anda diminta menentukan besar dan arah F. Jadi hati-hati, F ini bukan resultan gaya yang seperti yang ada dimaksud dalam soal, bukan. Gitu ya. Oke. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Soal nomor 1, ada 2 buah gaya yang Anda bisa lihat di gambar seperti ini. Gitu ya. Di mana satu gaya besarnya 800 Newton dan satu gaya besarnya 600 Newton. Di mana gaya 600 Newton ini mempunyai arah 30 derajat terhadap sumbu X, gitu ya. Jadi sumbu X positif, ya. Baik, pembahasannya seperti apa? Oke. Solusinya untuk soal nomor 1 ini kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, hukum cosinus dan hukum sinus. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan cara sistem gaya koplanar, gitu ya. Kita akan coba bahas semua terkait dengan cara hukum sinus dan cosinus, gitu ya. Nah, Anda perhatikan ini free body diagramnya, ya. Karena kita sudah sepakat menggunakan hukum sinus cosinus, maka dengan teknik paralelogram seperti ini, artinya kita tarik garis sejajar dengan gaya 800 Newton dan kita tarik garis sejajar dengan gaya 600 Newton, di mana titik potongnya merupakan titik FR itu bekerja, ya. Itu yang pertama. Kemudian karena nanti kita diminta menentukan arah-arahnya, maka kita wajib memberikan informasi selengkap-lengkapnya di sini. Oke. Soal diketahui bahwa yang sudah mempunyai arah adalah gaya 600 Newton. Gaya 600 Newton ini arahnya 30 derajat terhadap sumbu X positif ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa hasil dari teknik paralelogram itu ataupun yang segitiga itu adalah menghasilkan suatu segitiga ini.
Jadi kita punya hubungan segitiga antara gaya 600 Newton, gaya 800 Newton, dan gaya resultan di sini. Sehingga ini membentuk sebuah segitiga. Nah, kita harus isi semua informasi ini. Oke, yang pertama adalah diketahui sudut 30 derajat. Kan? Nah, 30 derajat, kemudian di area sini adalah 90 derajat. Maka dalam satu segitiga yang bawah ini, kita sudah bisa tahu sudut di sebelah kiri 30 derajat, di sebelah kanan atas ini 90 derajat, maka yang di bawah ini adalah 180 dikurangi 90 plus 30, ketemulah 60 derajat. Sehingga sudut 60 derajat inilah nanti yang akan menghadap gaya resultan. Oke, dipahami ya? Oke. Nah, tapi kalau kita lihat dalam sudut yang besar, gitu ya, dalam sudut yang besar ini nanti, gitu ya, nah, yang besar 60 derajat ini, kemudian besarnya gaya 600 Newton nanti, ya, jika FR ini nanti diukur daripada terhadap gaya 600 Newton, maka kita simbolkan dengan alfa. Maka alfa harus kita cari terlebih dahulu. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan arah daripada yang dimaksud dalam soal ini bukan alfa ini, tetapi adalah pi. Nah, ini pi. Kenapa pi? Karena arah resultan gaya diukur berlawanan jarum jam dari sumbu X positif. Jadi mengukurnya nanti dari sumbu X positif ini. Ya. Jadi hati-hati, bukan alfa yang kita cari, tetapi hasil akhir yang kita cari adalah pi. Oke. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah dengan menggunakan hukum kosinus, kita bisa dapatkan resultan gayanya. Ya, Anda masukkan saja seperti ini. Ketemulah 721 Newton. Nah, setelah ketemu resultan gaya, maka kita menggunakan hukum sinus, yaitu menggunakan informasi-informasi sudut yang sudah diketahui. Nah, sin alfa dibagi dengan 800. Kenapa dibagi dengan 800? Karena alfa ini menghadap pada gaya 800 Newton, sama dengan sin 60 dibagi dengan 721, yaitu yang merupakan FR. Karena sudut 60 derajat itu menghadap FR. Oke. Ya, maka kita bisa tahu alfa sebesar 73,90 derajat. Apakah ini selesai? Belum, karena kita yang diminta mencari adalah pi. Maka pi sama dengan alfa dikurangi 80 derajat. Sehingga jawaban soal ini yaitu bahwa besarnya resultan gaya itu sama dengan 721 Newton, dan besarnya arah jika diukur berlawanan jarum jam dari sumbu X positif adalah 43,9 derajat. Itu kalau kita menggunakan cara hukum kosinus dan hukum sinus. Oke. Slide berikutnya untuk soal yang sama, kita akan menggunakan cara sistem gaya koplanar, ya. Nih. Nah, apa yang dulu dimaksud dengan sistem gaya koplanar? Nah, kita manfaatkan informasi dalam soal ini bahwa di sini ada identitas X yang artinya sumbu X positif, dan ini ada identitas Y yang disebut dengan sumbu Y positif. Jadi, dalam sistem gaya koplanar, maka kita uraikan gaya-gaya ini ke dalam komponen gaya sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Ya. Karena gaya 800 Newton sudah mempunyai arah vertikal ke atas, maka tidak perlu diuraikan. Ya. Artinya nanti ini menjadi komponen Y. Sedangkan 600 maka harus kita uraikan. 600 cos 30 derajat ini sebagai komponen arah X, sedangkan 600 sin 30 derajat ini sebagai komponen arah Y. Maka langkah. Kenapa demikian? Karena pada sistem gaya koplanar nanti, seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan materi sebelumnya, adalah semua gaya nanti akan kita uraikan menjadi komponen arah X atau resultan gaya arah X dan resultan gaya arah Y. Sedangkan sudut yang akan kita cari nanti disimbolkan dengan theta seperti ini. Ya. Langkah berikutnya adalah kita hitung besarnya resultan gaya arah X. Nih, bahwa resultan gaya arah X merupakan penjumlahan semua komponen gaya arah X.
Kalau Anda lihat di free body diagram ini, maka ternyata pada sistem gaya koplanar yang terjadi pada free body diagram ini hanya ada satu komponen gaya arah X, yaitu 600 cos 30. Ya. Kenapa positif? Nah ini karena arah daripada 600 cos 30 komponen gaya arah X ini searah dengan sumbu X positif, maka plus. Ya, ketika kita hitung ketemulah 519,62 Newton dengan arah ke kanan. Oke. Kemudian besarnya resultan gaya arah Y itu merupakan penjumlahan aljabar semua komponen gaya arah Y. Nah, kalau Anda lihat kembali ke gambar free body diagram, di sini ada dua komponen gaya arah Y, yaitu gaya 800 yang arahnya ke atas, di mana arah ini searah dengan sumbu Y positif, maka nanti 800 pasti positif, dan komponen gaya 600 sin 30 yang arahnya ke bawah, yaitu berlawanan dengan sumbu Y positif, maka nanti minus, gitu ya. Nah, itu berarti ada dua komponen gaya arah Y, plus 800 dan minus 600 sin 30. Setelah Anda hitung, ketemulah 500 Newton ke atas. Itulah komponen gaya arah Y. Sehingga resultan gaya kalau ditulis secara vektor, Fr sama dengan Frx plus Fry. Sedangkan besarnya Fr merupakan akar daripada penjumlahan kuadrat dua komponen gaya tersebut, yaitu akar daripada Fr kuadrat X ditambah Fr kuadrat Y. Inilah yang disebut dengan hukum atau teorema Pitagoras, gitu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan hasilnya pun sama, 721 Newton, sama dengan cara yang pertama ini, 721 Newton. Nah, sedangkan arahnya bagaimana? Kita cek kembali sekarang arahnya. Nah, karena kita sudah mempunyai diagram yang seperti disajikan di kanan atas ini, ya, dan kita menggunakan trigonometri seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa alfa adalah arkes tangen daripada resultan gaya arah Y dibagi dengan resultan gaya arah X, ketemulah 43,9. Nah, monggo sekarang mudah yang mana menurut Anda? Anda boleh menggunakan cara yang pertama, pakai hukum cosinus dan sinus, ataupun cara yang kedua, yaitu dengan sistem gaya koplanar. Itu pembahasan soal yang nomor 1. Kemudian nomor 2, nah ini saran saya untuk yang nomor 2, karena informasi di dalam soal sudah sangat jelas, di situ ada identitas sumbu X dan Y, maka lebih baik dan lebih mudah gunakanlah sistem gaya koplanar, gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti yang pembahasan soal nomor 1, cara kedua tadi, gitu ya. Kita uraikan ketiga komponen gaya yang ada di soal nomor 2 ini ke dalam komponen-komponen gaya arah X dan Y, ya. Oke, coba kita perhatikan. Nah, kita menggunakan sistem gaya koplanar sehingga gambar free body diagramnya seperti ini, gitu ya. Kita cek dari F1. F1 arahnya kan seperti ini, ke bawah. Nah, Anda boleh gambarkan di sisi sebelah kanan seperti ini, F1. Maka F1 punya komponen F1X dan punya komponen F1Y, gitu ya. Kemudian Anda cek F2. F2 kebetulan arahnya sudah sesuai arah pas pada sumbu Y, maka sebetulnya F2 sama dengan F2Y. Ini Anda gambarkan. Dan komponen gaya F3 itu pun juga harus kita uraikan ke dalam komponen F3X dan F3Y. Itu free body diagramnya. Dan hati-hati, Anda sudah tetapkan sebagaimana yang tertera dalam soal, bahwa sumbu X positif ke kanan dan sumbu Y positifnya ke atas. Baik, kemudian kita cek satu persatu sehingga resultan gaya arah X, gitu ya, merupakan penjumlahan semua komponen gaya arah X dengan kesepakatan arah yang sudah dibuat dan tertera pada gambar, yaitu ke kanan positif seperti ini karena sumbu X positifnya arahnya ke kanan. Maka ketika Anda lihat dari free body diagram di sini,
Nah, komponen gaya arah X ternyata cuma ada dua, yaitu F1X dan F3X. Dan dua-duanya arahnya ke kanan atau searah sumbu X positif, sehingga dua-duanya bernilai positif. Oke, Anda masukkan, ketemulah resultan gaya arah X sebesar 24 kN ke kanan. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan komponen gaya arah Y? Resultan gaya arah Y merupakan penjumlahan komponen gaya arah Y dengan arah positif ke atas. Gitu ya. Nah, kembali lagi, ketika Anda cek di free body diagram ini, ternyata terdapat 3 komponen gaya arah Y, yaitu F1Y yang arahnya ke bawah, berlawanan dengan sumbu Y positif. Makanya nanti F1Y adalah negatif. Nih, Anda cek. Kemudian ada F2Y yang searah dengan sumbu Y positif, nanti F2Y adalah positif. Dan ada F3Y yang arahnya juga searah dengan sumbu Y positif. Makanya di sini F2Y, F3Y positif. Anda masukkan, ketemulah resultan gaya arah Y sebesar 20 kN ke atas. Oke. Sudah, kita sudah punya dua komponen gaya. Anda tinggal kemudian masukkan dalam teorema Pythagoras dan hukum trigonometri. Nah, seperti ini. Ya, Anda bisa lihat di slide berikutnya. Kita gambarkan tadi resultan gaya arah X-nya ke kanan 24 kN dan resultan gaya arah Y-nya adalah 20 kN ke atas, gitu ya. Nah, ini seperti ini yang namanya teorema Pythagoras. Anda gambar dengan paralelogram, ketemulah resultan gaya. Bagaimana mencarinya? Oh, maaf, kebalik. Bahwa secara vektor bahwa resultan gaya sama dengan FRX dan FRY. Sedangkan besarnya FR adalah akar FR kuadrat X plus FR kuadrat Y. Dah, Anda masukkan, ketemulah 31,24 kilo. Itulah besarnya resultan gaya yang dimaksud oleh soal. Nah, sedangkan arahnya yaitu theta, seperti yang sudah Anda lakukan di nomor 1, merupakan yaitu arah kestangen FRY dibagi dengan FRX. Kestangen 20 dibagi 24, ketemu 39,8 derajat. Udah kan? Oke, jadi tolong familiarkan Anda semua dengan konsep gaya koplanar. Ya, baik. Nah, sekarang kita beranjak di soal nomor 3. Hati-hati, kita sekarang bicaranya tentang wilayah 3 dimensi. Berarti kita bicara sumbu X, Y, dan sumbu Z. Di soal nomor 3, kita hanya diminta untuk menyajikan resultan gaya dalam bentuk vektor kartesian, gitu ya. Jadi di sini kita punya dua gaya, F1 500 pound dan F2 800 pound. Otomatis nanti dalam free body diagram harus Anda gambarkan bahwa F1 diuraikan menjadi F1X, Y, Z, F2 pun juga harus Anda uraikan dalam sumbu X, Y, Z. Oke, coba kita cek sekarang free body diagramnya. Nah, seperti ini. Oke. Coba ya, kita akan bahas satu persatu. F1 500 pound ini ternyata dia hanya bekerja pada bidang yang dibentuk oleh sumbu Y dan sumbu Z. Sehingga F1 jika diuraikan hanya mempunyai komponen F1Y dan komponen F1Z. F1X-nya tidak ada 0. Gitu ya. Oke. Tuh, jadi mungkin cukup mudah memahami F1. Nah, sekarang Anda perhatikan F2. Gitu ya. F2 itu arahnya dari bidang horizontal adalah 45 derajat. Dari bidang horizontal gitu ya. Nah, yang jadi masalah kita harus cari tahu dulu ini kan bidang horizontal itu. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya di materi ketika kita membahas 3 dimensi, maka F2 ini kita upayakan, kita pindahkan, kita geser ke suatu sumbu baru gitu ya. Sumbu baru yang terletak di atau sumbu yang dibentuk oleh X dan Y. Kita akan membentuk di sini kita simbolkan dengan sumbu A aksen. Gitu ya, sumbu A aksen. Nah, gitu ya. Supaya F2 ini nanti bergeser
Di sini kita simpulkan dengan F2 aksen, di mana F2 aksen adalah gaya yang bekerja di bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Bisa dipahami ya, supaya kita nanti mudah untuk menguraikannya. Oke, kita cek F2 aksen. Ya. F2 aksen berarti adalah suatu area yang bekerja, suatu garis gaya yang bekerja di garis gaya yang terbentuk oleh segitiga F2 aksen, F2 dan kembali pada simpul ini. Ya, yang besarnya sudutnya adalah 45 derajat seperti yang Anda lihat di soal. Oke. Nah, nanti kita akan tentukan F2 aksen. Sehingga nanti untuk menguraikan F2 ke dalam sumbu X dan sumbu Y, kita menggunakan F2 aksen ini, gitu ya. Bahwa F2X ini nanti maka besarnya akan sama dengan F2 aksen cos 30 derajat. Sedangkan F2Y nanti sama dengan F2 aksen sin 30 derajat. Ya, karena dia menghadap sudut 30 derajat. Oke, kita cek satu persatu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan free body diagram. Ini seperti free body diagramnya. Dan F2Z-nya pun juga harus ada gambar seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita cek F1 dulu yang paling mudah dulu. Bahwa F1 tadi hanya mempunyai komponen arah Y dan arah Z. Dan coba Anda perhatikan kenapa dua-duanya positif. Karena F1Y itu searah dengan sumbu Y positif. Dan F1Z juga searah dengan sumbu Z positif. Sehingga yang besarnya Anda bisa masukkan F1Y sama dengan 500 dikalikan 4/5 J karena sumbu Y ditambah 500 3/5 K gitu ya. Z. Ketemulah dalam bentuk kartesian F1 adalah 400 J plus 300 K pound. Tidak ada komponen I di sini seperti yang sudah kita jelaskan di awal karena F1 hanya bekerja di bidang Y dan Z atau J dan K. Tidak dalam bidang X, ya. Oke. Nah, tadi F2 aksen sendiri yang suatu garis gaya baru yang bekerja pada sumbu A aksen ini adalah F2 cos 45. Ini kalau Anda lihat di soal ini kan sudutnya 45. Berarti di sini yang mengapit sudut cos 45. Nih, 800 cos 45. Sehingga komponen F2 secara vektor kalau kita tulis F2X plus F2Y plus F2Z. Sekarang kita cek F2X searah dengan sumbu X positif. Pasti nanti positif. F2Y juga searah dengan sumbu Y positif. Maka F2Y nanti juga pasti positif. Sedangkan F2Z ini kalau Anda perhatikan di free body diagram ini arahnya berlawanan dengan sumbu Z positif. Maka nanti pasti F2Z adalah negatif. Nah, ini Anda cek di baris yang kedua ini. F2X positif, yaitu F2 aksen cos 30 ini. Ya, karena ini F2 aksennya. Sedangkan F2Y-nya adalah ini. F2 aksen sin 30. Sedangkan F2Z-nya adalah F2. Dia tidak pakai F2 aksen tapi langsung F2 cos 4 F2 maaf sin 45 derajat. Oke, Anda masukkan bahwa F2 itu sebesar 489,9 I ditambah 282,84 J minus 565,69. Jadi Anda sudah punya komponen F1 dan F2. Nah, padahal yang diminta adalah resultannya. Maka Fr sama dengan F1 plus F2. Masukkan semua nilai-nilai tadi. Masukkan nilai F1 dalam bentuk vektor kartesian dan masukkan nilai F2 yang tadi dalam bentuk vektor kartesian ini. Sehingga hasil akhirnya komponen I Anda kumpulkan I, J kumpulkan J, K kumpulkan K, itulah yang namanya vektor resultan. Resultan gaya, gitu ya. Jadi besarnya resultan gaya yang dihasilkan dari penjumlahan gaya F1 dan F2 pada soal nomor 3 ini adalah 489,90 I ditambah 682,84 J dikurangi 265,69. Itu penjelasannya. Paham ya?
Oke, berikutnya soal yang terakhir nomor 4 sebenarnya kurang lebih sama dengan soal nomor 3, tetapi kita benar-benar diminta sampai menentukan arahnya, gitu ya. Oke. Hati-hati di soal nomor 4 ini diketahui F1, gitu ya, dengan arah sedemikian rupa. Kemudian dalam soal diketahui resultan gaya minus 300I plus 650J plus 250K Newton. Kita diminta menentukan F. Hati-hati, F ini bukan resultan gaya. F ini adalah komponen. Ya, sehingga nanti resultan gaya seperti ini, saya langsung dulu ke sini, sama dengan F1 ditambah F. Oke? Oke, Anda perhatikan free body diagramnya, gitu ya. Free body diagramnya bahwa karena yang kita diminta cari F dengan arahnya, maka ini F terhadap sumbu X nanti arahnya alpha, F terhadap sumbu Y arahnya beta, dan F terhadap sumbu Z arahnya gamma. Jadi kita akan mencari F, kita mencari berapa, kita juga akan mencari alpha, beta, dan gamma. Baik. Cara menyelesaikannya adalah, oke, di kotak yang atas ini sebelah kanan ini kita tampilkan semua informasi yang sudah diketahui. Fr sebagaimana yang disebut dalam soal adalah minus 300I plus 650J dan 250K Newton. Fr sama dengan F1 plus F. Ini hubungannya dalam bentuk vektor. Oke. Nah, sekarang kita olah dulu informasi yang sudah kita punya, yaitu F1. Ya, F1 dengan cara yang mirip di soal nomor 3 tadi. Anda harus uraikan menjadi komponen F1X, F1Y, dan F1Z dengan bantuan yang namanya di sini adalah F1 aksen. Oke. Besarnya F1 aksen sama dengan F1 cos 45. Oke, ini sama persis dengan langkah yang nomor 3 tadi, sehingga tidak perlu saya bahas. Di mana di sini ketemu F1 sama dengan 459,28I ditambah 265,17J dan minus 530,33K Newton. Oke. Dari langkah di sini kita sudah punya dua komponen gaya yang tersaji dalam bentuk vektor Cartesian. Yang pertama adalah resultan gaya ini dalam bentuk vektor Cartesian dan F1 dalam bentuk vektor Cartesian. Oke. Nah, sehingga tinggal mencari F gitu ya. Berarti F secara vektor nanti sama dengan Fr min F1 gitu. Oke. Slide berikutnya untuk menyelesaikan. Oke. Nah, F sendiri Anda harus ingat pelajaran terkait tentang unit vektor ya, bahwa vektor gaya F itu sama dengan besarnya gaya ini F dikalikan cos alpha I ditambah F cos beta J ditambah F kali cos gamma K. Gitu ya. Itu rumusnya. Maka, jika seperti yang sudah kita tulis atau kita sebutkan di awal, resultan gaya sama dengan gaya F1 ditambah F. Nah, Anda masukkan semua komponen-komponen vektor Cartesian tadi. Ya. Sehingga kita sudah punya, kita ingat, kita sekarang punya 3 komponen gaya vektor Cartesian. Yang pertama, resultan gayanya sendiri. Ini sebagaimana soal, minus 300I plus 600J ditambah 250K. Kemudian kita juga punya F1 dalam bentuk vektor Cartesian. Dan yang terakhir adalah F dalam bentuk vektor Cartesian, yaitu F cos alpha ditambah F cos beta dan F cos gamma. Nih. Oke. Nah, oke, bisa dipahami ya. Anda masukkan. Ini Anda masukkan. Kemudian dari sini kita pilah-pilah setiap komponen. Komponen I Anda pilih terhadap komponen I, J dengan J, K dengan K. Otomatis kalau Anda perhatikan komponen yang I di sini misalkan minus 300, ini minus 300, ini kita tulis di sini, sama dengan, karena 300I sama dengan 459,28I, ini tulis, ditambah F cos alpha I. Nah, di sini. Oke. Berarti ini semua komponen I. Ya, minus 300 sama dengan 459,28 ditambah F cos alpha. Dari sini kita punya persamaan bahwa F cos alpha sama dengan minus 759,28. Oke. Dengan cara yang sama Anda bisa lakukan untuk yang komponen J.
ini. Dan juga untuk komponen yang K. Oke, sehingga kita sekarang sudah punya 3 persamaan. Sehingga, nah, ketiga persamaan ini langkah berikutnya adalah kuadratkan. Berarti kita akan punya F, ya ini ada kuadratkan persamaan 1, hasilnya F kuadrat kali cos kuadrat alfa sama dengan, ini hasil dari minus 759,28 kuadrat adalah 576506,12. Oke, Anda ini semua hasil pengkuadratan, ya. Kemudian kita tulis dalam persamaan matematis, gitu ya. Ya, kita jumlahkan kembali dalam satu sistem resultan, gitu ya. Ini bahwa F kuadrat cos kuadrat alfa ditambah F kuadrat cos kuadrat beta ditambah F kuadrat cos kuadrat gamma sama dengan hasil penjumlahan ini. Ya, yang ketemu besarnya adalah 1333518,08. Nah, kemudian F kuadratnya Anda keluarkan, dikalikan dalam kurung seperti ini, jadi F kuadrat kali dalam kurung cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma. Nah, ini kan sama dengan 1. Sehingga sebetulnya F kuadrat sama dengan 133.518,08. Kemudian Anda akarkan, ketemulah F sebesar 1154,78 Newton atau sama dengan 1,15 kilo Newton. Itu F-nya. Nah, setelah Anda ketemu F, masukkanlah nilai F ini ke persamaan 1, 2, dan 3. Ketemulah yang namanya alfa 131 derajat, beta 70,5 derajat, gamma sama dengan 47,5 derajat. Itu ya? Bisa dipahami? Baik. Alhamdulillah kalau sudah. Oke. Itulah materi kita hari ini, yaitu tentang pembahasan modul 3. Oke, demikian. Mudah-mudahan begitu mudah untuk Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.